Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Menteri Perang Amerika Serikat in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut serangan terhadap kapal Iran ini merupakan serangan pertama terhadap musuh sejak Perang Dunia II. And we'll play it on the screen there. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international water. Bulan Sabit Merah Iran laporkan serangan militer Amerika Serikat dan Israel telah akibatkan sejumlah rumah sakit rusak dan tewaskan lebih dari 1.000 warga. Menurut laporan tim lapangan, sedikitnya 10 pusat kesehatan dan rumah sakit Iran hancur dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah wilayah Iran. Bulan Sabit Merah Iran juga mengatakan data hari Selasa sedikitnya 1.000 warga tewas akibat serangan yang hingga kini masih berlangsung. Dari jumlah tersebut, 181 diantaranya merupakan anak-anak. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, serangan yang telah berlangsung sejak hari Sabtu juga mengakibatkan lebih dari 5.000 warga lainnya terluka. Sementara itu, serangan udara kembali dilancarkan oleh militer Israel dan Amerika Serikat di kota Teheran, Iran. Serangan besar dengan menjatuhkan bom tak berpandu dalam jumlah besar menghancurkan gedung-gedung di kota Teheran. Akibat Iran blokir Selat Hormuz, untuk sementara Indonesia tak akan impor migas dari Timur Tengah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebut Indonesia akan impor migas dari Amerika Serikat. Keputusan Iran menutup Selat Hormuz akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak dan gas alam dunia melonjak. Sejak Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah naik hingga 12% atau 78,2 juta dolar Amerika Serikat per barel. Kondisi ini diprediksi akan berdampak terhadap pasokan dan harga migas di Indonesia. Mengingat selama ini, sebanyak 20 hingga 25% pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan ketersediaan migas nasional selama Selat Hormuz ditutup. Salah satunya tidak mengimpor minyak mentah dari negara Timur Tengah dan dialihkan dari Amerika Serikat. Kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap hari lebih dari 20,1 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini. Volume tersebut hampir 25% dari total perdagangan minyak dunia. Selain itu, sekitar 70% ditujukan ke beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz bisa memicu kenaikan harga migas dunia. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlangsung. Iran juga masih menutup Selat Hormuz dan belum ada kepastian kapan akan kembali dibuka.
Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat Iran tutup Selat Hormuz, akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono berpendapat jika permusuhan terus berlanjut tentunya akan berdampak pada piring emak-emak akibat kelangkaan LPG. Kalau permusuhannya lanjut, berapa banyak piring emak-emak yang tidak ada lagi LPG? Berapa banyak mobil angkutan yang nggak ada lagi bensin? Karena mahal tuh. Kan itu mesti kita hitung itu sebetulnya. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita tuh. Dan itu yang akan terhantam pertama kali. Itu yang mestinya dibicarakan. Kalau APBN nggak bisa diubah posturnya, masih soal MBG, malah perubahan segala macam itu. Ya mak-mak yang bakal ngamuk, mak-mak yang akan angkat perang dengan Prabowo tuh. Real, begitu realnya kan. Kan kita bisa baca dari awal tuh. Kalau Hormuz itu 2 bulan aja. 2 bulan? Ya bisa 2 bulan. Karena permusuhan. Amerika bisa berhenti. Tapi Iran dan Israel akan terus. Jadi ini konsekuensinya tuh. Sekarang coba kita bayangkan misalnya, oh ya apa yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo? Gratiskan listrik. Gratiskan listrik? Iya. Bagi kompor listrik ke mak-mak. Supaya dia nggak turun di jalan. Bahwa soal energi ke depan, Bung Rocky, Iya. itu akan menjadi masalah yang serius. Kalau 2 bulan saja Hormuz ditutup. Nggak ada 2 bulan, 2 minggu ini. 2 minggu bahkan? Dan nggak ada mitigasi di Indonesia. Nggak ada. Mak-mak mau pakai apa? Gojek berapa harganya tuh? Sekarang prediksinya $100 per barrel. Masuk ke Indonesia, akumulasinya berapa? Coba, alternatif energi apa? 70% minyak dari Amerika. Iya, itu bagian yang ada statistiknya, grafiknya tuh. Tapi realnya itu mak-mak nunggu 2 minggu ini dia mau pakai apa? Lebaran gimana? Gojek mau kasih harga berapa? Itu. Cara yang paling mudah gratiskan listrik. Listrik gratis, mama bisa, masa nggak bisa, kasih dia kompor listrik. Kan cuma itu energi yang kita pakai dan surplus energi kan listrik kita kan surplus. Kenapa? Karena ada deindustrialisasi, bukan karena ada power plant baru. Karena pabrik-pabrik kabur dari Indonesia, listrik berlebih. Oversupply. Blessing disguise, buat subsidi, gratiskan aja. Kalau Presiden Prabowo mau menstabilkan keadaan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan stok BBM untuk Idul Fitri aman meski konflik di Timur Tengah memanas. Bahlil jamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global. Harga untuk BBM, untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika dan Iran. Ya. Tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar dan itu kan sesuai dengan Permen tahun 2022 daripada SDM. Ya. Pak, kemarin kan Bapak bilang ketersediaannya sampai 20 hari ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi begini, jangan disalah persepsikan. Memang sejak dahulu, sudah sejak lama bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Karena memang daya tampungnya nggak ada. Nah sekarang ini pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengatakan telah menyiapkan langkah antisipasi terkait dampak dari perang di Timur Tengah. Purbaya optimis Indonesia masih bisa bertahan di tengah kondisi Timur Tengah yang memanas.
Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak, Pak? Kalau misalnya terkait contohnya penutupan Selat Hormuz, kalau misalnya nanti berdampak ke impor Semakin parah gimana, Pak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menekan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pak, ada kemungkinan stok yang dibilang oleh Pak Bahlil itu persiapannya ada nggak planning kalau misalkan lebih Kalau harga itu harga setahun kan, kalau kita asumsinya setahun. 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan, tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi, itu aja. Tapi pasti terkendali gitu ya? Kita bisa lihat, saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa mengendalikan defisit kita, ekonomi kita masih bisa maju, nggak ada masalah. Dan kalau globalnya jatuh, selama kita bisa jaga domestic demand yang 90% kontribusinya ke ekonomi, kita juga masih bisa survive. Jelang upacara pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, ribuan warga berkumpul menyalakan lampu di Kaim Shar sebagai penghormatan terakhir. Upacara pemakaman diagendakan berlangsung pada Rabu malam waktu setempat. Aksi berkabung untuk mengenang wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terus berlangsung di penjuru negeri Iran. Di kota Kemsar, ribuan warga berkumpul di malam hari mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka. Massa menyalakan lampu sambil melambaikan bendera Iran sebagai bentuk penghormatan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun yang gugur dalam serangan Israel dan Amerika Serikat di Teheran pada hari Sabtu. Pemerintah Iran sebelumnya menetapkan masa bergabung nasional selama 40 hari dan hari libur nasional selama 7 hari menyusul tewasnya Khamenei. Iran akan menggelar upacara pemakaman kenegaraan selama 3 hari untuk Khamenei. Upacara pemakaman diagendakan berlangsung pada Rabu malam waktu setempat. Kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan Amerika Serikat dan Israel bawa tantangan baru bagi Iran. Iran memiliki sistem, proses, dan lembaga tersendiri dalam memilih pemimpin tertingginya setelah Khamenei wafat. Kematian Ayatollah Ali Khamenei membuat Iran harus segera menata ulang struktur politik negaranya dan memilih pemimpin tertingginya. Sistem pemilihan pemimpin tertinggi di Iran tidak melibatkan pemilu langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme khusus yang diatur berdasarkan Konstitusi Republik Islam Iran. Proses ini dirancang untuk memastikan pemimpin tertinggi memiliki legitimasi religius dan kemampuan politik. Pemimpin tertinggi Iran nantinya akan dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah dewan yang terdiri dari 88 ulama senior. Anggota Majelis Ahli dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setiap 8 tahun sekali. Namun kandidat yang maju sebagai anggota Majelis Ahli harus melalui proses penyaringan ketat oleh Guardian Council. Sementara untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran haruslah memenuhi kualifikasi khusus, yakni memiliki keahlian mendalam dalam hukum Islam Syiah, termasuk fikih dan syariat, berintegritas tinggi dan berkepribadian kokoh, serta kompeten dalam aspek politik dan administrasi kenegaraan. Setelah Khamenei wafat, muncul sejumlah nama kandidat yang dianggap memiliki peluang besar menggantikan Khamenei. Yang pertama adalah Moshabah Khamenei. Ia merupakan putra kedua Khamenei dan dikenal memiliki pengaruh besar dan hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam. Lalu ada Ali Reza Arafi yang merupakan ulama dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua Majelis Ahli. Kandidat ketiga adalah Muhammad Mehdi Mirbagheri yang merupakan ulama garis keras dan dikenal sebagai penentang Barat. Lalu ada Hasan Khomeini yang merupakan cucu pendiri Republik Islam Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan kandidat kelima adalah Hashim Hosseini Bushiri, ia merupakan ulama senior dan wakil ketua pertama Majelis Ahli.
Presiden AS Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO Inggris dan Spanyol lantaran menolak pangkalan militernya digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO Inggris dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan.